buyut saya kandung itu namanya itu Hafsah. Jadi buyut saya kandung itu namanya Hafsah, itu lahir di Damaran. Damaran itu belakang imaman Masjid Kudus, hanya sekitar 30 meter dari imaman Masjid Kudus. Itu punya bapak namanya Maksum, punya bapak namanya Soleh. Soleh itu bin Kiai Haji Asnawi Sepuh. Nah yang Mbah Soleh saya itu, saya generasi ke-7 dari Mbah Soleh itu. Jadi pas ke-7, kalau ke-8 itu sudah kata orang-orang kaya gitu, kenapa kamu miskin, generasi ke-8 katanya. Jadi Mbah Soleh Darat itu orang Jepara, orang Mayong. Itu dulu ngajinya diantaranya di buyut saya, di Mbah Soleh bin Raden Asnawi Sepuh. Raden Asnawi Sepuh itu cucu dari Mbah Mutamakin. Itu kesanatan saya. Jadi saya punya naskah banyak. Tadi Gus Nurul tak kasih tahu. Ini diantara contoh naskah Mbah Soleh Darat. Saya punya banyak, mulai hikam sampai Jawahirut Tauhid, terus beberapa tulisan-tulisan beliau itu masih di lemari buyut saya di Pondok Damaran. Terus buyut-buyut saya itu juga yang diantaranya ada yang nikah di keluarga Gedungan, dan itu sebagian melahirkan Pak Said Adil. Jadi buyut-buyut Pak Said itu adiknya buyut saya, tapi kalau saya dengan beliau itu sepuh beliau. Jadi kalau saya manggil Pak Said itu kira-kira kalau nggak paman ya mbak. Kenapa saya cerita ini? Karena diantara ikatan sanad itu dzurriyatam ba'duha min ba'd, ada keterikatan cara berpikir berdasar sanad. Tadi seperti yang dikatakan moderator, laulal isnadu laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang akan berpikir agama sesuai maunya, dan itu bahaya sekali. Karena agama ini riwayat, seperti tadi yang dikatakan innaha, mulane ajaran sitan min sawal itu artinya matematika. Kalau bolak-balik matur, kanjeng Nabi rasional. Manso ma Ramadan cuma atba'u sitan min sawal fakaan nama somat bahron apa? Ulah. Mergo poso 30 dino itu mau ngenteni 300 dino. Padahal setahun 300 tidak dino. Mulane itu rasional. Kon nambahi pinten? 6 dino. Paham? Nah, kalau cuma rapani dalil iki mergo dina. Lho, jenengan ora foto. Tapi kalau ngerti maksudnya Nabi. Jadi kalau ora foto tapi roh maksudnya Nabi. Kan lumayan dibanding ora foto ora roh maksudnya Nabi. Tapi ku rasional, mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu ajrun apa? Amsaliyah. Berarti nak 30 dino kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas foto sak wulan 6 dino padha karo benda ini 300 tidak. Lah Nabi ini foto mau 3 dino kok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya dia mau 13, 14, 15. Mau tuh sahabat kata gitu artinya ini. Nabi no Nabi. Ora tau dosa wong apik. Sak ini poso sak wulan. Jadi Nabi ini kalah khusus. Nabi ini kalah apa? Begini bengok-bengok ya Rasulullah. Gara-gara jenengan nasihati poso, bojo kula nu arino poso nak bengi tahajud. Kula nu ora kebagian. Dari kula nu ora kebagian. Wah, ngoten di Bali Nabi. Pulang. Kowe roh aku iku wong paling wedi pangeran. Aku paling roh tentang pangeran. Iku wae aku yo asumu wa uftir. Aku yo kadang poso, kadang ora. Kadang yo salat sunat, kadang yo ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wes yo kowe nak gelem poso iku sak wulan ping 3. Terus dari sahabat wau mesti khusus. Anak kuat balik, saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wes nak ngono tiap sak wulan 10 dino. Anak kuat balik wae Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Dawud. Ke poso sedina mau kak nopo sedina. Fa innahu siyamun apa? Kuat poso terus. Tetapi buka la afdal min dzalik. Enggak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, tak katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis kasus Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad.
Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan. Beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tempatnya saya makmum. Dewa sahabat yang Mustafa kan yang ngomong ya nganggur nih di rapati pagi pidato kan yang tengok-tengok dan musola. Lalu itu makmum Nabi kabur. Sahabat yang nganggur kan apa? Sesuai terkenal loh Nabi sebulan Ramadan hari ini saya itu nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu diriwayatkan hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngenteni karena sudah putus asa, terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus saya Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah terakhir Said. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi, yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4. Lah sialnya ada yang muni 20, kemarin perkara itu ada yang muni 20. Tebak-tebakannya itu 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4, cek kaget, tapi aku jauh loro. Mohon gue mau ini cerita riwayat, karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik kalau tarawih itu sunnatul Umar, kalau qiyamul lail sunnatul Rasul, karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirannya ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin itu 10 rakaat. Sing muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin itu 10 rakaat. Itu nggak cuma muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Salah. Baca zuhri kali. Berarti itu gue lu 6 ya. Qabla asri kali. Berarti walur. Ojo itu qabla maghrib mari ra pantes. Orang kan orang masih pantes. Terus qabla isya 10. Itu senjata sunat napa? Muakkad. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu Jiddin Batas Mirin ini kata yang menduga yang Fathul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin Batas Mirin, waktu sing cancut tali wondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10, itu di Ramadan dilipat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Umar mau jadi istihad. Ya orang pulau dengan Umar sahabatnya Nabi. Lo tak pinter-pinter ya ormas zaman akhir pinter pinter Umar menangnya Nabi kenal sing dua Islam. Memang ada kalau ini Nabi Muhammad itu dua Islam. Saroro wong segera kenal Nabi kurang paham sing kenal. Paham ya? Paham sing kenal itu? Kenal di ormas saiki mbek Sayyidina Umar. Dua hakim letene ngono tarawih pinten? Ombloro kak, buat ombloro namun bilang, di syuting TV tandu, mengenai kalau bolak balik ngomong, NO balik lo neng gunung, berkorong neng terawih itu neng sholat subuh Arab Saudi rasa nopo, Muhammadiyah balik lo neng terawih, padahal sama udah rolet tapi nak Arab Saudi terawih roh, tapi NO ya roh, nang Arab Saudi rasa nopo, jadi balik lo ya penting. Dan ada kok apa oleh Gus Balo ya boleh wabi orang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wajib din. Nak wabi atau Pak Anjata ya anut orang ya biasa padha ngalime istihad gampang. Akhirnya Umar mutus pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma' alaih. Nabi menghentikan as-sholat khairun maudhu'un. Soalnya jenis sholat mesti ada. Akhir awatil lah. Jumlahnya ada, jumlahnya iya. Pokoknya jenis sholat mesti ada. Lah karena aturan sholat dasar bunyi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren sholat malam itu di luar fardu.
Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan satu salam. Tapi sampai juga jangan anti yang 4 rakaat hanya satu salam, itu ya goblok. Mergo kados salat Isya sing 2 tahiyat, itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal rusul sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Itu gedeng teman-teman yo keliru ya tambah pintu. Mergo salat Isya lah itu tahiyat awal sunnah. Artinya sunat itu piye? Enggak beda. Nah ditinggal ra batas, nah jatuh tinggal gak mau ngakeh. Aja tak gitu di kiai orang tahu tahiyat Allah. Wah. Takok dalam wah. Nah tapi dia wae kan kondisi Imam Syafi'i itu. Mboten iki cerita ilmiah. Kira tak darane apa untuk Muhammad aku enggak alim kok sampe takok. Binane ta Muhammad aku enggak alim ngawur ya. Nah, wong alim itu Muhammad Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong sumen durung ngono. Wong alim juga dorong-dorong anu ta nopo? Masih aja gendong. Wong alim yo ngalim maca hadis atau Bukhari Muslim langsung pol misalnya netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku ini. Karena beliau Amirul Mukminin menang, jadi sholat resmi karena beliau pas bikin itu, pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab, itu sahabat ahli Quran, dan Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau, buatan mau tak pulang ngimami Amirul Mukminin, Umar ditutup. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon rabuk turuti. Jadi tapi lucunya tidak Umar itu makmum. Karena aku kan karena sopan. Tapi si sopane dia malah nentang pren. Anu kalau ini foto ini mau Muslim. Kalau biasanya nak foto Muslim. Kalian santri-santri kulon. Kulon mulai nyai bapak-bapak 2005. Ini dari ngimami. Kalian santri foto kulon dengan entah kapan saya ngimami, tapi kapan-kapan kulon gitu rencana ngimami. Tapi kalau lu nanti tadi dari gimana? Ya, dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian, ya tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya lalu-lalutan, soalnya kepinginnya ngono. Ya itu firdinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia tidak makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan itu pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum tuh. Ya fadilah tawadhu malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawadhu juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawadhu ini nggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wongnya maca Quran kudu bener, nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan pakai berlebihan. Mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong khusyuk ini tinggal rapati banyak penggemar, khusyuk itu kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk bewato. Wato nunuk kadang disuduk dhewe diandani apa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentleman. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasan itu apa? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji Muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis Muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusolli binnas. Abu Bakar kan ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah ragidangan.
tadi jangan terus beliau yuhada bina rojulan itu tengah-tengah itu di papa Sayyidina Ali Sayyid Fadl itu diuri sini Sayyidina Ali di papa terus didudukkan gurinya Abu Bakar ya tengah-tengah hadis ketika Nabi ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh beliau ta'akhir mundur ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat makanan kamu terus saja jadi imam tapi Abu Bakar tetap mundur jadi pernah ada sholat tanpa nama imam pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadari sholat tanpa supir dia jamaah tanpa nama supir kan bahaya sholat tanpa supir kan kadung jamaah kok tanpa nama Rasulullah maju paham ya disebut kita beristiqlal tahu ada pergantian apa imam di tengah-tengah apa sholat mulanya ini pergi terus dibagas nak jumlah sholat imam luwe akeh luwe sidik makmum luwe akeh kon piye mergo gara-gara itu akhirnya setelah sholat Rasulullah takok ya Abu Bakar kenapa kamu tidak terus jadi imam saja ya saya tidak pantas masa saya Ibnu Abi Quhafah terima anak Ibnu Quhafah imami sinten Rasul tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mengenai suatu saat ini kalau cerita alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi mau kadang-kadang imam tapi kadang-kadang banget itu suatu saat Nabi di perjalanan bersama roh Galilei bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan, kadang kacau sahabat itu rugen-rugen sebagian itu. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi sholat paling afdal apa waktu paham ya Pak sholat paling afdal apa awal walhasil pas sampai siap-siap sholat Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi cara tadi kepengen kau hajat karena Arab itu zaman itu gak ada WC gak ada toilet kan lama cara tadi golek kebon sing akeh wite teng bustan kebon sing akeh wite walhasil Nabi ku suwi waktu sudah menunjukkan pentingnya awal nopo beda kan tinggal ya Rasulullah ini awal waktu ya ada dari sini itu ini tinggal dengan Rasulullah makanya kalau tambah yakin Rasulullah Nabi dengan mengaku dengan kalau yakin itu yakin mungkin tak minta cerita segi mamin Abdurrahman bin Auf itu Abdurrahman bon barang sholat lagi rakaat ya Pak ini Rasulullah rawuh sahabat yang guri-guri golongan Ruhin Mustafa kan ratri mau nak Rasulullah dimami kalau dimami Abu Bakar itu ratri mau mulai dimami itu dikeploi terus dia yang ngerti Rasulullah terus barang terus nanti sholat selesai itu apa reaksi Rasulullah kalau niku mau saya sampean percaya kalau sing sinau kadang sampean sinau yo agak paham sampean kudu matur nuwun tenan kalau sing sinau dadi sing nerangno kula kadang juga kelar tuh kita ora iso maca kadang marah ya kelar tuh ora iso maca malah bisane loro mergo ora iso maca ora kelar nah kelar tuh kan ono wong alim kan ono sing diurunno keliru meneh nah yo ora gelem ngaji kok malah tau kudu salah malah marah ora gelem napa. Nah itu yang di luar dugaan sahabat yang lebih waduh Rasulullah dari rawuh mau ditinggal itu Rasulullah pidato pertama apa sungguh kalian tuh orang-orang anut ajaranku sholat awal kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan lu terus kiai saya tersinggung kiai saya ini jedek santri dia masuk teko kan kurang ajar santriku gak paham apa tenan Rasulullah jadi tenang kok. Terus kalau yang sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai rian bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, bapak mau ngimami masjid, bapak menangi, ngimami pondok yang menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami, dia kan tenang. Nah jamaah dua jam rolas 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri itu biasa biasa jadi imam. Itu bapak rian jauh tunggu santri calon imam, ben latihan jadi imam. Nak ngimami kiai ini iso mulai ngimami ngawam malah baik. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Memang dia kan. Lah gue ngerti nak Rasulullah. Yo orang mundur ke Abu Bakar. Ben tau ngimami Abdul Khalid.
Ben aku tahu ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk Fadil Abdurrahman jawab yang tarik-tarik dia satu-satunya sahabat yang tahu ngimami Rasul. Jadi mulane ini bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dia tahu ngimami manusia terbaik di alam. Jadi mungkin cerita wah kali-kali. Jadi kita hukum, malah sampai tenaga mani wonten pujian walam yusallil Mustafa khalfa akad ilab na'au bin walahul fadlu abad. Saurip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Bolak-balik Nabi itu gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dadak kasil nganti salam. Jadi Rasulullah tersinggung, takut tenan. Jadi orang-orang kan rasa jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Konjoko awal nopo. Jadi sampean dengar. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu menyederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wah, kok imam itu kete. Meskipun afdal kula misalnya jarak derajat. Ini enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang maca Fatihah ya wis. Tapi aja ngawur nak maca surat. Kemonten cerita, kalau nu ingin cerita tentang Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang resiko. Uang nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to ayat. Niku masalah ngoten niku kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim itu bisa ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim lebih napa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun ayat. Menapa? Ayat. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walal dolin Yasin wa akbar kok wis ayat. Jadi itu efek dari mazhab Yasin dianggap napa? Ayat. Dan itu untuk kesunatan, mereka apa? Ini repot macam tahun ini. Makanya Quran-Quran yang Yasin kan pun ayat 1. Jadi nak nih pakai kesunatan maca surat, senajan tak ayat itu wis mlebu. Cari zaman terawih oleh walak dolin Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar itu. Ya orang santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu ngene apa? Bagian kula tenan agar langgar ditakoni di sing trawe suwi yang berbah itu wah kesuwen. Bapak ada cerita kalau Gus lori mun sepuh trawe ra apa udah sudi Mbak. Jarene tiang-tiang suwi Gus karep kula nu marekno pangeran pun sepuh mek mati malah tiang-tiang wonten boron makmum. Allah. Gampang Bang. Lah sudi kesaran bus warga mun tuwa. Amun gelo Bang. Kebetulan saya ini ahli tip betul, jadi insya Allah gampang. Dunia ini tidak ada yang susah. Yang susah itu tadi kata Abi Quraisy, hati kamu dikelola nggak apa-apa, gampang. Saya beri contoh begini, ada seorang kiai Abi Quraisy itu khusyuk betul, nggak mau berkawan sama perempuan cantik, katanya takut biologisnya kumat, takut sahabatnya kumat. Kalau berteman orang jelek kan nggak apa-apa, Gus, nggak minat, apalagi orangnya merongos kukulan banyak katanya. Terus tak ingetin, syahwat yang nggak pada tempatnya itu dosa, tapi ngenyek orang juga dosa kata saya. Artinya dia menghindari perempuan cantik tapi dosa menghina. Itu juga ada orang yang nggak mau berteman orang kaya, takutnya tamak gini-gini, senengnya sama orang miskin. Ternyata apa? Diperbudak, disuruh mijetin, disuruh-suruh. Dosanya yang berbudak itu. Jadi intinya dalam semua lini kehidupan tuh ada problem fikih. Makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya, semoga kayanya untuk kebaikan. Berteman orang miskin supaya kita tahu. Terima kasih Pak Mujid atas kesempatan yang diberikan. Matur Abi dan Gus Baha, perkenalkan saya Aida dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Tadi saya tertarik sekali dengan pemaparan Abi tentang merawat ukhuwah kebangsaan saat ini. Kula jadi ingat Al-Anbiya 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mohon tips saking Abi dan Gus Baha, gimana kami mahasiswa yang masih keroco mumet
dan sering hilang kendali saat menghadapi teman-teman yang ngeyel dan tidak bisa didebat untuk tetap merawat ukhuwah dan tidak kehilangan kepala. Setidaknya ngoten. Matur suwun, mohon dijawab masing-masing. Abi dan Gus Baha, mungkin nanti ada tambahan juga dari Prof. Ova, inggih monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aida dari Hubungan Internasional. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Penanya kedua dari yang Putra, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, sangat luar biasa sekali. Baik, perkenalkan, nama saya Aji, saya adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Angkatan 2023. Langsung saja, pertanyaan saya simpel. Menjaga ukhuwah ini kan pastinya erat dengan kaitannya di level mikro kita atau level paling bawah. Nah, bagaimana sih, mungkin saya ingin bertanya kepada Gus Baha, kira-kira kalau misalnya kita ada slack dengan teman kita, karena kita memiliki ego yang tinggi, dua-duanya ini sama-sama memiliki ego yang tinggi. Mungkin ini tadi nyambung juga dengan pertanyaan mbaknya tadi. Jadi tipsnya bagaimana ya Gus ya? Kalau misalnya kita tadi bertengkar dengan teman, kemudian kita sama-sama punya ego yang tinggi, akhirnya kita tidak ngomong beberapa hari, dan apakah ada cara lain selain kita menurunkan ego, dan bagaimana caranya biar kita bisa kembali lagi menyambung silaturahmi yang putus tadi. Begitu saja Gus pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata dua mahasiswa yang bertanya sudah saya pisah atas bawah, laki-laki perempuan dari sospol semua. Ini mungkin karena suasana politiknya yang sedang naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munjid. Terima kasih Prof. Quraisyihab dan Pak Kiai Gus Baha atas pencerahan pagi hari ini tentang merawat ukhuwah. Kita tahu bahwa saat ini masyarakat sangat sudah tidak lagi bahwa ukhuwah kebangsaan ini harus senantiasa kita gaungkan kembali dengan bukti yang paling kecil, kita saat berjalan di jalan. Sekarang ini, kalau dulu pernah dipelajari bahwa jalur kiri itu adalah jalur motor, jalur kanan ada jalur mobil, sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga semua jalur itu dikuasai oleh yang paling kuat. Ini bagaimana sih sebetulnya tip dan trik untuk mengembalikan ukhuwah etika bermasyarakat ini kembali hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mungkin nanti akan merambahnya sampai di tingkat nasional. Terima kasih. Barangkali ini yang kami tanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada persamaan dari ketiga penanya ini. Semuanya menanyakan tips. Nah, ini apa namanya, monggo nanti Pak Gures dan Gus Baha, mungkin Bapak, Gus Baha dulu. Cuma saya tertarik komentari, kok tanyanya tips semua ya, jadi seolah-olah itu sangat gampang, trik kalau sudah tahu tipsnya beres gitu. Padahal apakah betul ukhuwah itu sesuatu yang kita bisa selesaikan dengan tips? Tapi monggo Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya ini ahli tip betul, jadi insya Allah gampang. Saya tadi tersanjung lah dipuji Pak Munjid, katanya saya ini orang yang gampang saja menangani macam-macam. Memang faktanya gampang, dunia ini tidak ada yang susah. Yang susah itu tadi kata Abi Qures, hati kamu dikelola nggak apa-apa, gampang. Saya beri contoh begini, ada seorang kiai Abi Qures itu khusyuk betul, nggak mau berkawan sama perempuan cantik, katanya takut biologisnya kumat, takut sahabatnya kumat. Kalau berteman orang jelek kan nggak apa-apa, Gus, nggak minat, apalagi orangnya merongos, kukulan banyak katanya. Terus tak ingetin, syahwat yang nggak pada tempatnya itu dosa, tapi ngenyek orang juga dosa, kata saya.
Artinya dia menghindari perempuan cantik tapi dosa menghina. Itu juga ada orang yang nggak mau berteman orang kaya, takutnya tamak gini-gini, senengnya sama orang miskin. Ternyata apa? Diperbudak, disuruh mijetin, disuruh-suruh. Dosanya yang berbudak itu. Jadi intinya dalam semua lini kehidupan tuh ada problem fikih. Makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya, semoga kayanya untuk kebaikan. Berteman orang miskin supaya kita tawadu. Melihat alumni UGM yang sukses kita bangga. Yang bikin masalah kita istighfar, gitu aja gampang kan urusannya. Artinya kiai juga sama. Kiai itu punya alumni yang jadi kiai, alhamdulillah. Yang nggak jadi kiai problem, dan kita istighfar semua di semua kehidupan kita. Nah, kata bapak, ini bapak saya, kalau pagi-pagi Abi Quraisy itu ada orang nyun sewu, orang miskin, sholatnya pas-pasan, pakai celana pendek, pagi-pagi rokok di warung. Bapak itu mesti bilang gini, hak, aku sing kiai ra mesti sebahagia itu. Sudah marung, nggak punya uang, ngutang, itu nyingkrang bahagianya, masya Allah. Itu kata bapak, itu rahmatnya Allah. Orang nggak punya karya, nggak punya prestasi sebahagia itu, jangan diganggu. Selama ini kita sebagai akademisi, sebagai dosen juga ikut salah, melahirkan satu faham, bahagia itu kalau jadi dosen, bahagia itu kalau jadi rektor, jadi menteri, sehingga orang itu tidak kok berbahagia dengan kesehariannya. Padahal orang seperti itu, sering saya ketemu orang nganggur itu, wah enak Gus jadi orang nganggur, lebih jadi menteri dikongkon presiden, jadi pejabat esok kudu ngantor, jadi orang biasa enak, wae turu-turu, wae ngopi-ngopi gitu. Intinya bahagia seperti ini tidak usah dibatalkan, biar aja tetap bahagia seperti itu. Karena kalau kamu jadi dosen, nyanyi Anda di UGM juga kamu nggak mau. Jadi itu penting, ngelola kebahagiaan itu penting. Jadi ini Mbak Aida, Mbak Aji, semuanya harus dilatih lah, bahagia itu dilatih. Syukur-syukur model wali ya, terus sujud, terus sungkem di Allah. Kalau nggak model wali ya dilatih yang gampang-gampang. Saya teringat konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya punya sekian khazanah tentang ngelola tersinggung. Saya berkali-kali cerita itu. Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hormat. Setelah itu orangnya menghujat. Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium engkau, di luar menghujat engkau, menghina engkau. Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya agak berani. Enteng saja, dianggap enteng saja. Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak. Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Nah ini tip Bu Rektor, kalau ada yang ngerasain jenengan di luar, alhamdulillah di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Diceritain lagi, orang separuh dari kampung ini nggak suka jenengan Imam Syafi'i karena engkau terlalu ngedikan hak. Baguslah, kalau nggak suka saya berarti nggak ngutang saya. Yang masalah tuh yang suka-suka itu bisik-bisik minta-minta. Jadi dianggap enteng saja. Kalau Anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja. Ada lagi ulama disuruh ke tetangganya, setelah datang ke rumahnya, irji falah hajata libik, sudah kamu kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya saya jadi butuh kamu, silahkan ke rumah. Datang lagi sampai 3 kali. Dan setiap dari 3 itu ulama tadi senyum, senang, puas sekali. Akhirnya pemuda tadi tanya, engkau saya bully, saya kerjain kok tetap senang ceria. Sampai 3 kali. Ayo datang ke rumah saya. Setelah sampai rumahnya, sudah pulang aja, saya tidak butuh kamu. Setelah di rumah dipanggil lagi, Pak Yai jadi acara di rumah saya. Setelah di rumahnya, sudah saya tidak butuh kamu, pulang. Sampai 3 kali. Dan fikul lil marroh, di fitil kal marroh, di semua itu beliau senyum, senang menikmati. Terus tanya pemuda tadi, kenapa engkau tetap senyum-senyum menikmati? Saya ini penghamba Allah sejati, senang saya sama ajarannya Allah, disuruh menghormati tetangga. Kamu tetangga saya, minta saya datang ya datang, puas kamu nyuruh saya pulang ya saya pulang. Alhamdulillah saya jadi hamba Allah yang baik, ngikuti perintah Allah, hormat tetangga, katanya.